Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in adada ni'amillah wa ifdal. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Di surah Al-Hajj. Shadaqallahul adzim. Wa ba'du ayyuhal muslimun, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah sholat Jumat pada siang hari ini. Kita sampaikan di mimbar ini untuk selalu menjalankan apa yang Allah suka dan tinggalkan. Jangan jalankan, jangan lakukan apa yang Allah tidak suka. Yang pertama, Allah itu suka hamba-hambanya, Allah itu senang hamba-hambanya, Allah itu senyum kepada hamba-hambanya, Allah itu gembira kepada hamba-hambanya, yang selalu diisi di dadanya ayat-ayat Allah, diisi di hatinya, di dadanya itu alunan-alunan firman-firman Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa beliau pernah menyampaikan yang ini kita kadang-kadang merasa bahwa kalau kita punya rumah besar sebesar apapun, tapi kalau kosong isinya, apalah artinya? Rasulullah gambarkan bahwa rumah fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Seseorang yang di dalam dadanya, di dalam hatinya tidak ada sedikit pun terisi dengan ayat-ayat Al-Quran, artinya jarang untuk membaca firman-firman Allah, kal baitil kharib. Orang itu seperti digambarkan punya rumah tapi tidak ada isinya, kosong. Kami di mimbar ini membayangkan kalau hamba-hamba Allah yang ada di negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, kemudian dada atau hati-hati mereka ini diisi, terutama pemimpin. Lu tahu pemimpin? Tentu negeri ini tidak mendapatkan nasib seperti sekarang ini, teman-teman. Insya Allah seperti itu. Di kantor rakyat, di DPR pun mungkin tidak akan terjadi saling menjatuhkan antara yang satu dengan yang lain.
Dan insya Allah ketua-ketua partai pun tidak akan tersandra kalau diisi di dadanya itu adalah firman-firman Allah. Allah suka kalau hambanya itu selalu menggunakan Al-Quran di dadanya, dan Allah tidak suka kalau hamba-hambanya itu menjauhi Al-Quran. Ini yang pertama omongan kita. Saya tidak terlalu panjang ini kalau saya ngomong. Bahkan ada anjuran malam yatawanna fil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak melantunkan Al-Quran dengan suara yang bagus, bagi yang memang punya suara bagus, maka dia bukan golongan kami. Dan dengan semua pasti bisa baca Quran dengan lagu masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing. Orang yang meremehkan irama Al-Quran, falaysa minna, kata Rasulullah, orang tidak tergolong dari kelompokku, bukan golongan. Artinya apa para jamaah? Mari kita lakukan yang Allah suka. Mari kita lakukan yang Allah senyum kalau kita lakukan. Dalam sabda yang lain, man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang kepengin berdialog, omong-omong, beraudensi, maka omong-omonglah dengan Allah. Melalui apa? Mahal Quran, bil Quran. Sementara ini toko-toko kita, yang penting jangan toko yang isinya barang-barang. Nampaknya toko-toko kita ini isinya hanya barang-barang yang nggak bisa bergerak. Kalau seandainya toko-toko kita ini di dadanya, di hatinya selalu berdialog dengan Allah melalui Al-Quran, bereslah semua masalah. Jadi khutbah ini Pak jamaah yang hadir, saya beri tema, Pak Abdul, saya beri tema biar tidak terlalu jauh. Lakukan apa yang Allah suka, dijamin aman. Coba itu Bapak renungkan. Kenapa sih negeri itu tidak aman? Saya mau mengatakan belum aman, memang tidak aman. Kalau belum aman kan memang masih ada aman. Ini memang tidak aman. Kenapa itu? Karena penghuni negeri ini, hamba-hamba Allah yang ada ini tidak suka. Kalau Allah suka, malah Allah itu akan menjamin lakukan yang apa yang kamu suka, akan diberi keamanan. Tapi kalau kita melaksanakan yang Allah tidak suka, ya seperti nasibnya. Contoh konkret kematian pimpinan tertinggi Palestina, Masya Allah. Ini saya tadi dapat info dari teman saya, takmir Masjid Mujahidin, nanti insya Allah akan dilakukan sholat gaib di Masjid Mujahidin. Apa nanti kita sebentar juga diizinkan takmir dari Pak dengan takmir untuk nanti begitu selesai sholat kita sampaikan Pak. Karena Allah Maha tahu dengan kebaikan kita. Sampai seperti itu. Ya. Dan itu sunatullah Pak. Jadi yang namanya orang-orang baik itu seperti itu. Sunatullah. Jadi kematian bukan segala-galanya. Mati satu tumbuh 1000. Pasti Pak. Dan ini nanti ada hikmahnya. Nanti ada sesuatu. Nanti siapa tahu nanti Allah dengan skenario begitu, nanti Palestina akan segera dimerdekakan oleh Allah. Amin. Yang kedua, Allah itu suka hamba-hambanya. Allah itu suka hamba-hambanya. Allah itu suka kepada hamba-hambanya, gembira kepada hamba-hambanya, senang kepada hamba-hambanya yang melakukan mensucikan diri dari dosa dan kesalahan.
masih bisa, Allah masih menerima taubat hamba-hambanya. Seisi, sepenuh bumi, sepenuh langit. Kalau hamba-hamba Allah itu meminta ampun kepada Allah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Masalahnya kita ini selalu terus-menerus melakukan dosa, meremehkan dosa kecil. Padahal kata Nabi, ma'sohir, tidak ada dosa kecil ma'al istimrar, kalau selalu dilakukan tidak ada dosa kecil, akan menjadi besar. Terus kita ini negeri sudah tidak dalam keadaan baik-baik, tapi terus dilakukan. Coba sekarang Bapak tonton di layar kaca televisi itu kan sandiwara semua itu. Kalau yang akurat itu Pak Abdul ya, yang justru yang di HP. Jadi sekarang ini TV itu sudah dikuasai oleh orang-orang yang tangan-tangannya sudah nggak jujur. Ada beritanya tentang kematian Syekh ini? Nggak ada. Terlalu sulit. Ada beritanya pengadilan tentang ijazah palsu? Nggak ada. Yang ada di sini. Dan memang benar-benar palsu itu. Jamaah kita ini rindu ya. Jadi gitu. Negeri ini lakukan apa yang Allah suka, aman. Tapi masalahnya banyak negeri ini hamba-hambanya melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Jadi kan seharusnya itu Allah itu senyum gembira, tapi akhirnya tidak. Itu yang kedua. Tolong panjenengan saya jenengan, ayo. La sawir ma'al istimrar, tidak ada dosa kecil kata Rasulullah kalau itu terus-menerus dilakukan. Wala kabir, dan tidak ada dosa besar ma'al istighfar, kalau selalu kita istighfar. Jenengan ini punya dosa, tapi jenengan nggak tahu orang lain. Saya juga punya dosa. Ayo, jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Kalau dilakukan terus menjadi besar. Dan jangan meremehkan istighfar. Karena apa? Dosa sebesar apapun kalau kita selalu istighfar, diampuni oleh Allah. Hatta yang mau dilantik ini, misalnya mau membatalkan diri, monggo. Saya kok nggak enak kalau dilantik dengan curang. Monggo, sebenarnya bisa diatur. Saya kan sampai hari ini masih belum percaya itu. Karena apa? 3 MK mengatakan memang nggak jujur. Kan hanya satu yang mengatakan jujur, pimpinannya itu, pimpinan MK. Maksudnya dengan seperti menyembunyikan apa yang di dada kita. Jangan dong, awak tahu itu. Kamu itu main-main. Dagelan kamu itu, jangan lakukan itu. Tapi ternyata terus saja. Coba ini kan tinggal Agustus, September, Oktober. Apa rela 2 orang ini terus dilantik sementara hasilnya seperti itu? Sampai ini wajah-wajah yang mana ini? Mudah-mudahan jangan sadar semua ini. Jadi Allah tidak suka. Yang ketiga, Allah itu tidak suka orang yang curang. Allah tidak suka hamba-hambanya yang tidak jujur. Nah kalau hasilnya curang, terus biarlah aja menggonggong kafilah berlalu. Apa tidak usah? Tidak akan aman itu. Apa? Saya di mimbar ini nggak terlalu percaya dengan ketua MK, dengan ketua KPK, dengan ketua KPU. Sudah diberhentikan semua itu. Apalagi DPR sudah tersandar. Ketua-ketua partainya kan sudah tersandar. Mau vokal sedikit, mau mempansus urusan hajat maju mundur. Sampai kemudian gegeran kayak gitu. Ini lucu tapi menarik. Itulah Indonesia. Karena ada itulah Indonesia. Aku Abdul, saya kalau ngomong seperti ini apa adanya. Yang selalu mengumumkan menjelang khotbah berdiri, dia yang selalu mengumumkan. Monggo, Allah itu maha tahu, Pak. Saya ini loh kata Allah dicetarakan ini kalau saya itu berbuat salah. Tertawa Allah itu, tapi jangan nggak tahu. Demikian juga panjenengan. Bayangkan ketua MK, Pak.
Saya harapkan diganti ini barangkali ada giginya, malah hilang giginya, seperti singa di kebun binatang. Jadi tontonan, nggak menakutkan namanya. Saya kalau ngomong begitu Pak, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Ini sebenarnya masih ada 2 lagi Pak, saya teruskan nanti sampai jam 12 lah. Lalu yang ketiga, tadi yang ketiga nih Pak ya. Jadi ini yang ketiga. Jadi yang ketiga ini saya tolong penjenengan jangan meremehkan dosa sekecil apapun kalau dilakukan terus-menerus menjadi besar, dan jangan meremehkan istighfar. Sebesar dosa apapun kalau kita selalu beristighfar menjadi apa? Hina. La shahir ma'al istimrar wala kabir ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan, dan tidak ada dosa besar kalau dilakukan dengan terus istighfar. Lalu berikutnya saya potong aja. Allah itu suka dengan hamba-hambanya itu yang rokok, yang sujud, yang menjadi hamba, tidak merasa paling hebat, merasa menjadi pembantu, walaupun presiden Pak. Itu kalau orang menghambakan Allah, itu pembantu, pelayan. Saya sering mengatakan di mimbar ini, kalau mungkin waktu itu tausiah tarawih, tidak pernah yang namanya Raja Saudi Mekah Madinah itu mengatakan Malik, tapi apa? Khodimul Haramain. Saya ini pelayan, pembantu tanah haram Mekah dan Madinah. Tidak pernah mengatakan saya raja. Nah, di sini kalau nggak disebut presiden nggak mau. Padahal itu adalah pelayan jenengan yang bayari dia, maka jangan main-main. Sing bayari pajak, dia diberi istana itu yang bayari rakyat, jangan main-main. Berapa periode sih? Fir'aun mau seumur hidup jadi raja, jatuh di Laut Merah. Siapa yang aman? Musa, aman tuh Musa. Musa kan apa? Musa itu melakukan apa yang Allah suka, Fir'aun melakukan yang Allah tidak suka. Hancur Pak yang Fir'aun. Musa eksis, selamat dengan bala tentaranya di Laut Merah. Fir'aunnya masih ada sekarang. Kalau Bapak nggak percaya cari di Mesir sana, nanti sama-sama Pak Muslimin atau Pak Abdul urunan nanti ke Mesir. Jasadnya Fir'aun yang jari itu masih ada, dan wajahnya hampir persis dengan wajah seseorang. Masya Allah. Saya ngomong begini Pak, ini bukan hibah, tidak hibah. Kalau hibah itu, kenapa Allah menyebut Fir'aun? Berarti Allah itu hibah? Tidak, Fir'aun itu jangan dekati gitu Pak. Jadi ini bukan hibah. Cek, tolong dapat kalau Bapak mengatakan saya ngomong begini hibah. Tidak, itu tidak hibah. Abu Lahab dalam Al-Quran yang jangan baca, itu berarti hibah kalau kita baca. Tidak, untuk pelajaran, karena ini nggak boleh ditiru gitu loh. You understand? Gitu loh. Allah. Saya kira itu Pak. Jadi ini yang terakhir. Allah itu suka rokok. Rokok itu apa sih Pak? Ya sholat, sujud. Rokoklah kamu kata Allah, sujudlah kamu. Wa'budullah. Sembahlah Allah, jangan sembah jabatan, jangan sembah harta, jangan sembah wanita. Di Indonesia sempurna Pak, tiga-tiganya ini loh Pak, dilanggar. Ketua MK diberhentikan karena mengotak-atik aturan umur calon cawapres. Diberhentikan kan? Amal karena Allah nggak suka. Lalu ketua KPK terkena sandung apa? Kasus suap. Sekarang tersangka. Bayangkan ketua KPK yang seharusnya itu mengadili pencuri-pencuri, malah dia sendiri yang diadili. Hebat, itulah Indonesia. Terakhir ketua KPU diberhentikan karena apa? Kasus apa? Asusila. Asusila jangan dihentikan Pak. Kalau asusila ngeri. Asusila langsung.
Jadi yang tahta itu jatuh karena ketua MK-nya itu, kalau harta itu jatuh karena ketua KPK-nya, lalu yang ketua KPU-nya juga jatuh karena wanita. Jadi tahta harta wanita ini mengerikan, Pak. Kalau nggak syukur sama Allah. Bawalah harta tahta wanita yang Allah suka, jangan bawa tahta harta wanita yang Allah tidak suka. Hancur kan? Hancur. Tapi rakyatnya kayak dengan saya ini, Pak Buyang, Buyut, tenang-tenang saja, sudah. Kalau begini merdeka yang mana ini? Kita kan katanya sudah merdeka ini yang 79. Semuanya apa? Nusantara baru, Indonesia baru. Baru yang mana? Nusantara baru, Indonesia maju. Kadang-kadang kita itu buat slogan itu nggak kroso, sehingga itu diri nggak kroso. Kenapa? Ini agak kenceng. Tak syarakan. Itulah Pak, jam 12 sudah pas. Jadi intinya dengan saya beri semacam judul khutbah ini, lakukan yang Allah suka, lakukan yang Allah senang, lakukan yang Allah senyum, lakukan yang Allah gembira. Dijamin kamu, kata Allah, akan aman, barokah di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat. Ighfir lana wa anta khairul ghafirin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah, mari kita bersama-sama untuk ikut menyimpulkan apa yang kami sampaikan di mimbar ini, bahwa solusi yang terbaik, satu-satunya jalan untuk negeri ini kemerdekaannya benar-benar merdeka yang sekarang ini ke 79 tahun adalah solusinya mulai dari level kepresidenan sampai kepada level ke-RT-an sampai pada level unit-unit rumah tangga. Ayo kita lakukan yang Allah suka, akan dijamin negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh kaum muslimin muslimat, terutama kesalahan dan dosa bangsa Indonesia, pemimpinnya, rakyatnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semuanya ya Allah, terutama kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di dunia ini, terutama yang sudah meninggal ahli kubur maupun yang masih hidup bersama kami ya Allah, terutama di masjid Al-Hidayah ini ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa kami. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki dari langit bumi-Mu ya Allah, terutama rezeki kesehatan jasmani dan rohani, di samping rezeki materi ya Allah. Rezekikan kepada kami rezeki yang luas dan banyak yang barokah. Ya Allah, berikan kepada kami panjang umur yang baik amalnya, dan di saat meninggal yang husnul khotimah. Ya Allah, jadikan negeri Indonesia ini menyongsong kelahirannya, hari ulang tahun kemerdekaan. Engkau berikan jalan kemudahan, jalan keluar ya Allah. Negeri ini semakin senang terhadap apa yang Engkau senangi, dan meninggalkan terhadap apa yang Engkau tidak senangi ya Allah. Rabbana ya Allah,
negeri ini jadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa dhikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min tamamis shalah. Lurus dan rapat para jamaah untuk kesempurnaan salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Para jemaah, mari kita sholat gaib seperti sholat jenazah sama pada almarhum Syekh Ismail yang yang itu terbunuh, memang dibunuh ya. Mudah-mudahan sholat sunnah ini manfaat. Bisa rapat kalau untuk sholat jenazah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Para jemaah, mudah-mudahan dengan sholat jenazah, walaupun gak ada di tempat, namanya sholat gaib, mudah-mudahan dengan sholat ini menambah
beliau menjadi orang yang ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat khususan di Syekh Ismail Ania Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa wasi' madkhalahu wa adkhil jannata maswahu wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillah.